Foto-foto atau video yang mengenaskan, menyedihkan sekaligus mengherankan. Bagaimana mungkin korban yang dalam kondisi mengenaskan dipublikasikan dengan vulgar ke publik? Fenomena yang belakangan ini marak terjadi patut kita kaji bersama secara seksama karena menyangkut kemaslahatan orang banyak. Kecelakaan maupun bencana alam adalah salah satu bentuk musibah. Banyak orang terluka dan meninggal dunia. Demikian Allah Ta'ala menyebut kematian sebagai musibah. Jika kamu dalam perjalanan di bumi lalu kamu ditimpa bahaya kematian. Al-Quran Surah Al-Ma'idah ayat 106. Lalu bagaimana sebenarnya syariat agama mengatur masalah ini? Rasulullah SAW sudah memberikan arahan kepada umatnya dalam sabdanya. Perumpamaan seorang mukmin dalam kasih sayang terhadap saudaranya ibarat satu tubuh. Apabila salah satu bagian mengerang kesakitan, maka yang lain pun turut merasakan demam dan tidak bisa tidur. Hadis riwayat Muslim. Lalu bagaimana mungkin seorang muslim begitu mudahnya mengabadikan foto-foto korban meninggal dan luka-luka lalu disebarkannya ke media sosial? Bukankah tindakan ini telah mengusik privasi dan melanggar kehormatan orang lain yang dilarang dalam syariat? Padahal Allah sangat memuliakan manusia sebagaimana difirmankan. Dan sungguh telah kami muliakan anak keturunan Adam. Al-Quran Surah Al-Isra ayat 70. Oleh karenanya, segala hal yang bisa mengakibatkan rusaknya kehormatan seorang muslim dilarang oleh syariat. Kalau saja seorang di antara kita ketika hendak bepergian berusaha menjaga penampilan, berdandan di depan cermin, dan selalu ingin tampil dalam kondisi yang paling baik, maka bagaimana mungkin ia tega memperlihatkan fisik saudaranya yang sudah terbujur kaku dengan kondisi yang tidak enak dipandang? Bayangkan jika itu terjadi pada diri kita. Apakah kita rela kondisi seperti itu diabadikan dengan foto maupun video lalu diunggah di media sosial dilihat banyak orang? Jika yang masih hidup saja belum tentu rela difoto tanpa sepengetahuannya, apalagi yang sudah mati. Bagaimana dia mau dimintai izin? Belum lagi jika si mayit ini dalam keadaan tersingkap auratnya atau rusak fisiknya. Pernahkah kita berpikir bagaimana jika korban tersebut kelak menuntut kita di hadapan Allah pada hari kiamat? Wahai Rob kami, tanyalah orang ini kenapa dulu dia mengabadikan fotoku? Kenapa dia sebarkan auratku di hadapan orang banyak? Kenapa dia membuat sedih keluargaku, anak dan istriku? Itu sebabnya menyebarluaskan segala hal yang menyangkut pribadi seorang muslim yang tidak ingin diketahui oleh publik itu dilarang oleh syariat agama. Dalam istilah bahasa Arab disebut tajassus, alias memata-matai dan mencari-cari kesalahan orang lain. Allah Ta'ala berfirman, dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Al-Quran Surah Al-Hujurat ayat 12. Dalam riwayat lain disebutkan, janganlah kalian mencari-cari aurat, aib kaum muslimin. Hadis riwayat Abu Dawud. Mengabadikan foto tanpa sepengetahuan yang difoto termasuk dalam larangan tajassus, di mana orang merasa tidak aman karena privasinya terganggu. Sebagian orang beralasan dia menyebarkan foto atau video itu agar menjadi pelajaran bagi orang lain. Benarkah separah ini sampai kita tidak bisa membayangkan orang mati kecuali dengan melihat mayat korban tewas dan luka-luka? Pemirsa Khazanah, Allah Ta'ala berfirman dalam surat At-Taubah ayat 82. Maka hendaklah mereka sedikit tertawa dan banyak menangis sebagai pembalasan dari apa yang selalu mereka kerjakan. Al-Quran Surah At-Taubah ayat 82. Dalam ayat dan hadis-hadis lain juga disebutkan perintah tentang menangis, bahkan juga ada yang menerangkan tentang keistimewaan menangis. Dalam ajaran Islam juga banyak hal yang menjadi alasan kenapa seseorang harus banyak menangis. Memikirkan dosa, nasib di akhirat nanti, atau memikirkan tanda-tanda kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Sehingga ada anggapan bahwa seorang muslim
haruslah selalu serius, kaku, terlihat sedih dan menangis, sedangkan bercanda dan tertawa adalah dosa. Benarkah demikian? Pada kenyataannya tentu tidak demikian. Agama itu sejalan dengan fitrah manusia. Kodrat manusia terkadang dihinggapi rasa bosan, lesu, penat, dan sejenisnya. Dan semua itu bisa hilang. Salah satunya dengan tertawa dan bercanda. Oleh sebab itu, agama tidak melarang seorang bercanda dalam batas-batas yang sudah diatur. Bahkan cukup banyak hadis-hadis yang merekam candaan Rasulullah SAW yang merupakan suri tauladan utama dari umat ini. Meski Nabi SAW juga bercanda, namun konten bercanda tentu saja tidak harus seperti yang dicontohkan Rasulullah SAW. Konten bercanda biasanya mengikuti selera dan kebiasaan yang ada di masyarakat. Hal yang dianggap lucu dalam suatu daerah belum tentu dianggap lucu di tempat lain. Hal yang dianggap lucu di masa lalu belum tentu dianggap lucu saat ini. Oleh sebab itu, Islam hanya meletakkan etika dan prinsip-prinsip yang mesti diperhatikan ketika bercanda. Pertama, jika bercanda hendaknya meluruskan niat dan tujuan bercanda. Niat untuk menghilangkan kepenatan, rasa bosan dan lesu, serta menyegarkan suasana. Tapi jika niatnya untuk melecehkan orang lain, merendahkan orang lain, tentu termasuk yang dilarang. Saat larut dalam bercanda, orang cenderung membumbui candaannya dengan kebohongan. Maka bercanda tidak menjadi pembenaran untuk berdusta. Rasulullah SAW juga sudah menegaskan hal ini dalam hadisnya. Beliau SAW bersabda, "Aku menjamin dengan sebuah istana di bagian tepi surga bagi orang yang meninggalkan debat meskipun ia berada di pihak yang benar. Sebuah istana di bagian tengah surga bagi orang yang meninggalkan dusta meski ia sedang bercanda. Dan istana di bagian atas surga bagi seorang yang memperbaiki akhlaknya. Sesungguhnya aku juga bercanda, namun aku tidak mengatakan kecuali yang benar." Hadis riwayat Tabrani. Nabi SAW bahkan mengingatkan kita akan resiko bohong, sekalipun hanya dimaksudkan untuk bercanda agar terdengar lucu atau menarik. Nabi SAW bersabda, "Celakalah seseorang yang berbicara dusta untuk membuat orang tertawa. Celakalah ia, celakalah ia." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Batasan dan etika bercanda perlu memperhatikan caranya. Cara-cara bercanda yang membuat orang lain takut atau membuat panik orang lain termasuk yang dilarang. Rasulullah SAW bersabda, "Janganlah salah seorang dari kalian mengambil barang milik saudaranya, baik bercanda maupun bersungguh-sungguh." Hadis riwayat Abu Daud dan Tirmizi. Bercanda yang membuat orang lain atau pendengarannya tidak nyaman termasuk yang dilarang dalam agama. Misalnya dengan melecehkan atau merendahkan orang atau pihak lain, merendahkan etnis tertentu, warna kulit tertentu, atau profesi tertentu, atau menyebut aib orang lain dengan maksud untuk bercanda dan membuat orang lain tertawa. Allah Ta'ala bahkan berfirman, "Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Dan jangan pula sekumpulan perempuan merendahkan kumpulan lainnya. Boleh jadi yang direndahkan itu lebih baik. Dan janganlah suka mencela dirimu sendiri. Dan jangan memanggil dengan gelaran yang mengandung ejekan. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk sesudah iman. Dan barang siapa yang tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim." Al-Quran, Surah Al-Hujurat, ayat 11. Selain itu, hindari bercanda dengan aksi dan kata-kata yang buruk. Berapa banyak perkelahian dan pertengkaran yang berawal dari bercanda yang berlebihan. Maka Allah Ta'ala juga mengingatkan orang-orang beriman agar mengucapkan kata-kata yang lebih baik. "Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik, benar. Sesungguhnya setan itu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagi manusia." Al-Quran, Surah Al-Isra, ayat 53.
Yang perlu diperhatikan, dan ini terkadang terjadi dalam keseharian kaum muslim sendiri, yaitu candaan yang menyangkut syiar dan kehormatan agama. Bercanda tentang Allah, bercanda tentang Rasulnya, kitabnya, para sahabat yang mulia, atau candaan tentang ibadah sholat, puasa, zakat, haji, atau tempat dan waktu yang dimuliakan seperti Ka'bah, Hajar Aswad, bulan Ramadan, Lailatul Qadar, dan sejenisnya. Semua itu jika dijadikan objek bercanda dan bahan ejekan, bisa menjatuhkan pelakunya ke dalam kekufuran dan kemunafikan. Bercanda ibarat bumbu kehidupan, sama seperti bumbu masakan. Jika berlebihan, pastilah membuat rusak rasa masakan. Bercanda yang berlebihan bisa mengakibatkan pelanggaran aturan agama lainnya ataupun norma yang berlaku di masyarakat. Bercanda berlebihan juga bisa menjatuhkan wibawa dan martabat pelakunya di hadapan manusia lainnya. Bercanda yang berlebihan juga menjadikan tertawa yang berlebihan. Hal ini bertentangan dengan anjuran Nabi SAW agar kita lebih banyak menangis daripada tertawa. Beberapa ulama generasi terbaik umat ini mengingatkan bahwa tertawa berlebihan bisa menjadikan hati mati, sehingga tidak sensitif terhadap kebenaran dan kebaikan, serta tidak responsif terhadap kemaksiatan dan kemungkaran. Bercanda berlebihan juga mudah menyebabkan orang lain tersinggung. Maka jika bercanda, lihatlah siapa yang diajak bercanda. Belum tentu semua orang senang dengan candaan tertentu, atau memang pada dasarnya orang tersebut tidak suka bercanda. Maka tidak sepatutnya bercanda kecuali dengan orang yang sudah terbiasa dan bisa menerima hal itu, sebagaimana para sahabat saling melempar kulit semangka setelah memakannya. Pemirsa Khazanah, salah satu persoalan yang sering muncul dalam sholat berjamaah adalah tentang siapa yang lebih berhak menjadi imam. Beberapa masjid yang besar memang sudah tertib termasuk penentuan imamnya. Tapi beberapa masjid kecil atau musola-musola tempat kerja, persoalan ini seringkali mengemuka. Tidak jarang, sesama jamaah saling mempersilahkan untuk menjadi imam. Dan sering pula pertimbangan yang diambil biasanya berdasarkan usia. Artinya mereka yang lebih tua biasanya diprioritaskan untuk menjadi imam. Atau ada juga yang memprioritaskan mereka yang telah mendapat gelar haji untuk menjadi imam. Apakah pertimbangan-pertimbangan yang demikian ini dibenarkan dalam ketentuan syariat agama? Nah pemirsa, jangan kemana-mana. Khazanah akan segera kembali sesaat lagi. Pemirsa Khazanah, persoalan siapa yang paling berhak menjadi imam sebenarnya sudah diatur dalam syariat. Ada beberapa hadis dari Rasulullah SAW yang dapat dirujuk. Di antaranya adalah sabda Rasulullah SAW berikut: yang menjadi imam bagi suatu kaum adalah orang yang lebih baik dalam membaca kitabullah. Bila kemampuan dalam membaca sama, maka yang lebih paham dengan sunnah. Bila kemampuan mereka sama, maka yang lebih dahulu berangkat hijrah. Bila hijrah mereka juga sama, maka yang lebih banyak usianya. Namun janganlah seorang menjadi imam buat orang lain di wilayah kekuasaan orang lain itu. Jangan duduk di rumahnya kecuali dengan izinnya. Hadis riwayat Muslim. Berdasarkan hadis Nabi SAW juga diketahui bahwa orang yang menjadi penguasa suatu wilayah, baik negara, provinsi, daerah, kampung, dan bahkan rumah tangga, lebih berhak menjadi imam. Jadi, hak utama imam ada pada penguasa atau tuan rumah, dan yang lainnya boleh menjadi imam jika dipersilahkan oleh mereka. Intinya, hierarki imam yang pertama adalah imam tetap, karena dialah yang mewakili penguasa di masjid tersebut. Yang kedua, tuan rumah. Kemudian baru orang yang paling banyak hafalan Quran dan mengerti hukum sholat. Kemudian yang lebih paham ajaran Islam secara umum. Kemudian yang lebih dahulu berhijrah. Selanjutnya orang yang lebih dahulu masuk Islam. Dan yang terakhir, orang yang lebih tua usianya. Nah pemirsa,
Sampai di sini akhir perjumpaan kita hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah dan taufiknya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih atas perhatian Anda. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.